Apakah ini dibuat hanya untuk menanti dan pengingat yang kejam, atau hanya dibuat untuk pajangan saja? Kaum Mahasis dalam rumah itu membuat meja, kertas, dan serutan. Tetapi mereka buat juga tinta-tinta papan tulis, pena kayu dari orang lereng, juga seorang petinggi studi dari boneka di gunung. Kemana saja kau bawa kasih sayang itu, dan kau berita karir Mahasis pengrajin baju celana dan tong sampah. (1981) yang terancam. Beri aku mandat untuk memikul kuasa. Kau saksikan pula tematik berseliweran dari lembah kayu ke tinggi pendidikan, atau di bawah tubuh Tadulahu, Palu 2024 yang risau. Sepatuku goyah di situ. Orang bicara tentang akademisi, konfrontasi petinggi studi, dan rumah di Kulon Pulau. Sejarah seperti bayi-bayi sapi dari Kakadu yang garam. Mereka, kaum Mahasis, mencari judul, menjilatan, tetapi bukan ayam bakar dari Mas Joko atau pengangkut sampah dari wali kota. Nilai budi bergantung nasi kotak, skripsi, ruang sidang yang dingin, dan budi menggigil. Kecuali
kotak. Di keburuan, para dosen minta dirinya dilukis dan dibingkai. Dan Budi bukan pelukis. Budi hanya punya warung makan nasi campur. Satu-satunya cara adalah menukar dengan nasi dengan kotak berbagai merek. Bonusnya bisa pesan suka-suka. Budi lega. Para penguji suka dengan corak gigi baru. Yudisium. Begitu saja aku pahami. Seperti beberapa di sebuah taman, membuka mimbar dan penginapan di tanah kampus pulang. Ini aku Budi studi dengan revisi, menu parsel dan tusuk gigi. Adakah yang bisa membunuh ilmu pengetahuan malam begini? Dari orang-orang yang tak tergantikan, dengan bagaimanapun, beri aku mandat untuk memikul kuasa. Tetapi sepatuku goyah menyimpan dirimu. Mereka, kau mahasiswa pernah masuki tematik dan judul itu alma mater terkapar pengeboman di balik jendela bagi kerintih bayi-bayi sapi dan teror itu di pagi hari. Lalu, adakah yang menandu kaki pada setiap sepatu dan ilmu? Tumben sudah di sini. Ngapain? Biasa Pak, mahasiswa. Oh, mahasiswa. Mengasah nalar menjadi runcing. Cakep. Bukan Pak. Tapi mahasiswa itu mengasah nalar menjadi runcing, menelaah isu, dan semoga
tidak menjadi asuh. Begini Pak. Begitu kan Pak? Kamu kayak anjing kelaparan saja yang menggonggong harga beras naik lagi Pak. Sekarang itu bukan hanya harga beras yang naik, tapi uang kuliah juga naik Pak. Ya, semuanya naik. Kecuali apa Pak? Ya, gaji saya lah. Pak, seharusnya nurani yang Bapak bersihkan. Bisa saja Pak. Katanya mencerdaskan kehidupan Pak. Tapi masih sangat jauh dari angan Pak. Oh, makanya kita hanya sampai di pintu gerbang saja. Coba kalau sampai ke dalam hingga ke dapurnya, pasti tidak ada yang kelaparan. Betul itu Pak. Pendidikan itu seharusnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tapi justru hanya dikemas untuk kalangan yang beruang saja Pak. Itu berarti orang tua harus bekerja keras lagi, banting tulang untuk membiayai anaknya supaya bisa kuliah. Ya, kalau tidak ya seperti saya, menjadi tukang sapu. Ya sudah kalau begitu, saya pamit dulu ya, mau lanjut bersih-bersih. Siap Pak. Selamat pagi Bu. Barangkali saya harus membawa Pak dan mengumpulkan lebih banyak berani supaya ini segera. Permisi Bu, saya Pak Bu, mahasiswa bahasa dari sini. Mana maskermu? Kenapa ya Bu? Pakai maskermu. Wah, bukannya PPKM sudah dicabut? Justru itu, kita harus lebih berhati-hati. Tapi dalam pidato Pak Presiden, masyarakat sudah tidak diwajibkan lagi memakai masker. Apa itu bisa menjamin? Mana kita tahu kalau di sekitaran kita ini masih banyak virus yang berkeliaran. Buktinya, mahasiswa diwajibkan membayar 65.000 untuk biaya pemeriksaan kesehatan. Itu hanya kebutuhan persyaratan saja jika hendak berkuliah di sini. Tapi Ibu sendiri tidak memakai. Kamu mau dilayani atau tidak? Iya, saya mau dilayani. Kan Ibu sendiri Itu tidak. salah birokrasi. Yang di bawah harus mengikuti keputusan yang di atas. Cuman persoalan masker saja kamu sudah mengeluh. Hah? Saya bekerja di sini karena birokrasi. Ya kamu sebagai mahasiswa juga begitu. Makanya kita harus taat dan patuh terhadap birokrasi. Seyogianya, mahasiswa memiliki kebebasan untuk berekspresi. Tapi aturan yang dibuat tanpa landasan yang jelas justru membatasi mahasiswa untuk melakukan pengembangan dirinya. Sana ruang kelas sudah disediakan. Kalau kamu mau mengembangkan diri, ya harus rajin-rajin masuk kuliah. Isi absensi supaya kita kamu tinggi, bukan malah menyalahkan ini dan itu. Kalau kamu tidak mau mengikuti aturan, jangan berurusan di sini. Bu, ruang kelas atau ruang gawai sangat jelas bahwa aturan dalam aspek kebebasan memang dibatasi. Kemudian Ibu melakukan hal yang semena-mena kepada mahasiswa yang tidak patuh. Seolah-olah kebebasan memang bukan norma, tetapi kepatuhan yang menjadi dogma. Dalam Undang-Undang Dasar saja,
pasal 28E ayat 3. Di situ dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan itu merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi. Bu, Ibu, Bu. Kamu tidak dengar apa yang saya katakan sebelumnya? Hah? Kamu yang kedua atau saya? Tapi dari tadi saya berbicara. Bagaimana rasanya berbicara, tapi tidak didengarkan? Sakit hati bukan? Biar sampai berbusa mulutmu di situ, tidak akan saya layani selagi kamu tidak memakai masker. Tidak ada gunanya saya kalau tidak melayani kamu. Gaji saya tetap lancar. Iya, Ibu. Baik. Jadi, apa urusanmu di sini? Kita akademik. Apa? Cuti akademik? Astaga, kenapa nanti sekarang kamu mengurusnya? Saya kesusahan bertemu Ibu. Kesusahan bagaimana? Kamu tahu tidak terkait batas pengurusan surat cuti akademik sampai kapan? Iya, saya tahu. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau Ibu tidak pernah nyaman duduk di sini, kadang pulang lebih dulu padahal Memangnya kamu tiap hari di sini? Hah? Kalau kamu mau bertemu dengan saya, ya harus cepat datang. Kalau saya terlambat, memangnya kamu masih mau menunggu saya sampai sore? Bu, hampir tiap hari saya di sini. Dan saya datang sesuai jam pelayanan, tapi kenyataannya Yang nunggu siapa? Kamu kan? Jadi jangan banyak bicaramu. Sudah seperti birokrat saja kamu yang mengatur saya. bukan mau mengatur Ibu, tapi setidaknya jam pelayanan itu dilaksanakan. Jadi Bu, bagaimana? Surat cuti saya. Dia itu salah nulis sendiri. Dan saya sudah tidak melayani mahasiswa dalam pengurusan surat cuti lagi. Tapi Bu, saya sedang mengharapkan wadah tentang ini. Sudah diberikan jalan juga ya, katanya silakan ketemu sama Ibu. Ini, silakan Ibu. Aduh, padahal sudah lewat waktunya. Tapi masih juga diloloskan mahasiswa seperti ini. Sudah melanggar aturan kita ini. Hei, kenapa kamu cuti? Masalah finansial Bu, Memangnya kamu tidak mengurus bantuan dari pemerintah? mau diurus bagaimana Bu? Kalau kebijakan harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kan nanti uangnya akan dikembalikan. Setahu saya Bu, mahasiswa yang mengurus bantuan adalah mahasiswa yang tidak mampu. Ya ikuti saja prosedurnya. Karena itu sudah kewajiban birokrasi untuk memberikan kebijakan. Tapi Bu, apakah kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan ekonomi mahasiswa? Atau justru untuk kepentingan birokrasi saja? Itu bukan urusan saya. Iya Ibu, itu memang bukan urusan Ibu. Dan kebijakan itu tidak salah. Hanya kita yang tidak mampu. Halo, selamat siang Pak. Iya Pak. Iya, sebentar lagi saya ke situ. Saya ada urusan saya di ruangan sini Pak. Baik Pak. Iya, selamat siang. Jadi bagaimana Bu? Kapan boleh saya mengambilnya? Besok siang saja kamu kembali ke sini. Wah, kenapa lama sekali Bu? Kenapa bukan sebentar atau besok pagi saja? Sudah mau istirahat ini. Sedang besok pagi. Saya masih ada urusan. Seandainya itu tepat waktu, mungkin urusan saya tidak akan lama seperti ini Bu. Hei, memangnya kamu tidak lihat? Hah? Sudah jam berapa ini? Sudah jam berapa? Ibu bertanya saya tentang waktu. Bukankah waktu
sebaik mungkin. Seharusnya ibu paham mana kepentingan umum dan mana kepentingan pribadi. Saya juga manusia, perlu istirahat, butuh makan dan minum. Bagaimana saya mau urus kepentingan umum kalau kepentingan pribadi saya saja belum terpenuhi? Bu, apa cuma jadi pedagang saja yang kerja di sini? Sudah mau terik ibu datang. Kasihan mahasiswa yang antri. Sudah seperti mengurus sembako saja. Yang seharusnya sudah kenyang, tapi perut masih bergumam lapar. Ya, walaupun ada yang sudah kenyang, tapi sakit perut juga. Mengurus sembako katamu. Jaga bicaramu. Kamu pikir saya masih dompet bagi-bagi tahu tempe menjelang pemilu? Hah? Ada ribuan mahasiswa yang mempunyai usaha di sini. Bukan cuma kamu mahasiswa yang berurus. Iya, Ibu. Saya tahu bahwa ada banyak sekali mahasiswa yang mempunyai urusan di sini. Tapi seandainya ibu tidak mengkhianati matahari, mungkin saya tidak akan bicara seperti ini kepada ibu. Kamu tahu tidak? Kenapa saya terlambat? Hah? Tidak kan? Jadi jangan paling tepat waktu kamu. Tidak menjadi persoalan kalau hanya sekali dan 2 kali. Tapi ini berkali-kali, Bu. Memangnya kamu tiap hari di sini? Di tempat ini? Banyak juga yang memilih terlambat. Lantas apa menjadi tempat waktu seorang diri? Karena itu sudah menjadi kebiasaan, Bu. Sampai-sampai sudah menjadi budaya. Saking mendarah dagingnya, Bu. Seharusnya kamu itu sebagai mahasiswa harus paham tentang prosedur. Bagaimana proses pelayanan berkas di sini? Bagaimana saya mau paham prosedur, Bu? Sedang ibu saja selalu memperkosa jam kerja, Bu. Apa fungsinya jam kerja di sini? Apa hanya sebagai pengingat dan pulang saja? Kurang ajar kamu. Tapi apa yang saya katakan sesuai realita, Bu. Maksud kamu apa? Karena banyak mahasiswa yang mengeluh tentang pelayanan ini. Ini. Apa ini ibadah? Bagaimana pelayanan mau sadar? Kalau kritik dan saran mahasiswa saja tidak pernah dibaca. Ini bukan pos yang hanya menambah kotoran, tapi banyak mahasiswa yang kencing berdiri di sini. Yang aromanya seperti ruangan ini, Bu. Sudah melanggar kode etik kamu sebagai mahasiswa. Apa dengan sikap ibu seperti ini? Sudah menggambarkan kode etik dalam pelayanan yang prima juga. Simpan kata-kata itu. Saya sudah banyak melayani mahasiswa di sini. Hanya kamu yang mengatakan saya seperti itu. Karena mereka takut, Bu. Urusannya akan bersulit. Belum lagi untuk nilai error, skorsing dan segala TTP-nya, Bu. Dan kamu jangan pernah berharap suatu ketika kamu akan selesai hidup saya. Kenapa begitu, Bu? Bagaimana mahasiswa mau berani bersuara kalau selalu diancam? Bagaimana pelayanan kamu baik kalau suara mahasiswa saja hanya dianggap bisik oleh telinga yang penuh tai? Bu, kalau ibu tidak mampu melayani mahasiswa, lebih baik ibu mengundurkan diri saja. Hei, Bu! Bu! Mau kemana, Bu? Jalan dan pilih saja. Makan juga tidak.
Isu